kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama orang-orang tercinta. Kali ini saya, Friska Herlina, akan mengajak kalian jalan-jalan virtual ke sebuah negara yang konon di peta memang sudah tidak ada. Tetapi jejaknya, pecahannya masih terasa dan nyata sampai hari ini. Mau tahu kita bahas apa dan jalan-jalan kemana? Makanya tetap stay tune di sini aja. Ketemu Wahyu di restoran Jaskia. Yuk kita bahas perpecahan Cekoslovakia. Ceko dan Slovakia memang saat ini merupakan dua negara berdaulat yang terletak di Eropa Tengah. Yes, mereka memang bertetangga dan sudah mendeklarasikan kemerdekaannya masing-masing sejak 1 Januari 1993. Tetapi perlu kalian tahu bahwa yang namanya negara Ceko dan Slovakia itu pernah menjadi sebuah negara kesatuan dengan nama Republik Federal Cekoslovakia. Tepatnya terbentuk setelah mereka menyatakan kemerdekaannya dari Kekaisaran Austria-Hongaria tahun 1918. Jadi, pada abad ke-7, Ceko dan Slovakia adalah dua wilayah yang berbeda, dipimpin oleh satu orang, yaitu Samo, sang saudagar dari Kekaisaran Franken yang sedang berjuang melawan invasi bangsa Turki waktu itu. Kemudian pada tahun 833 Masehi, Ceko dan Slovakia ini bersatu dalam sebuah negara bernama Moravia Raya yang dipimpin oleh Mochmir. Kemudian pada tahun 900 Masehi, Moravia Raya ini diinvasi oleh suku Magyar dari Asia Tengah yang berhasil menaklukkan Slovakia. Sementara Ceko berhasil bertahan dengan membentuk namanya Kerajaan Bohemia. Tetapi pada akhirnya Kerajaan Bohemia ini harus tunduk dan jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi Suci yang berpusat di Jerman waktu itu. Setelah itu, Turki Utsmani pada masa Ottoman di bawah pemerintahan Sulaiman I berhasil menguasai Ceko, tepatnya abad 16. Kemudian Ceko dan Slovakia jatuh ke tangan dinasti Habsburg dari Kekaisaran Austria-Hongaria. Tentunya setelah dinasti Habsburg mengalahkan Turki. Lalu bagaimanakah dengan nasib Ceko dan Slovakia pada masa Perang Dunia Pertama? Ada yang tahu? Nah, jadi anak-anak, kalau pada masa Perang Dunia Pertama, tepatnya di awalnya, Ceko dan Slovakia itu berada di bawah naungan Kekaisaran Austria-Hongaria, maka di akhir Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Austria-Hongaria yang terpecah juga harus merelakan Cekoslovakia. Dan dari situ ada keinginan dari Ceko dan Slovakia untuk membentuk negara sendiri. Upaya pembentukannya dilakukan melalui sebuah pertemuan yang diadakan di kota Pittsburgh, Amerika Serikat. Dan pertemuan ini sendiri dihadiri oleh Thomas Garrick Masaryk yang konon menjadi presiden pertama Cekoslovakia dan juga dihadiri oleh perwakilan Ceko maupun Slovakia. Pertemuan ini menghasilkan sebuah nota kesepahaman Pittsburgh pada tanggal 31 Mei 1918 yang intinya muncul sebuah kesepakatan untuk membentuk negara federal yang terdiri atas Republik Ceko dan Republik Slovakia. Pengganti dari Thomas Garrick Masaryk yaitu Presiden Edvard Benes yang berkuasa tahun 1939 sampai 1948 mengubah bentuk negara Cekoslovakia dari konsep negara federal menjadi sebuah negara kesatuan Cekoslovakia. Kalau ingin mengetahui bagaimana dengan nasib Cekoslovakia pada masa Perang Dunia Kedua, kita harus mulai dengan sebuah pemahaman sejarah kalian bahwa yang namanya
fase pertama dalam Perang Dunia Kedua, yaitu tahun 1939 sampai 1942, yang namanya kemenangan itu ada di pihak Poros, yang mana salah satu anggota dari Poros adalah Jerman. Maka tak heran nih, Jerman pada akhirnya berhasil menguasai atau menganeksasi Ceko yang kemudian menjadikannya sebagai negara kekuasaannya atau jajahannya. Sementara Slovakia dijadikan sebagai negara boneka Jerman dengan kekuasaan tak terbatas. Tetapi pada akhir Perang Dunia Kedua, kalian semua pasti tahu dong bahwa kemenangan itu ada di pihak sekutu. Nah, anak-anak, salah satu dari anggota negara sekutu adalah Uni Soviet yang pada akhir Perang Dunia Kedua menjalin kedekatan dengan Cekoslovakia. Rupa-rupanya kedekatan ini membuat yang namanya Partai Cekoslovakia atau Partai Komunis Cekoslovakia itu mencapai puncak kekuasaannya dan berhasil menyatukan Republik Ceko dan Slovakia pada tanggal 25 Februari 1948. Nah, semenjak itulah Cekoslovakia berada di bawah naungan pemerintahan komunis yang didukung oleh Uni Soviet. Cekoslovakia yang pasca Perang Dunia Kedua dipimpin oleh Partai Komunis Cekoslovakia dengan support langsung nih dari Uni Soviet, ternyata justru membuat penderitaan bagi rakyat Cekoslovakia sendiri. Bagaimana tidak? Di era PKC berkuasa, muncul yang namanya pembungkaman, sensor di mana-mana, kemudian hukum yang tidak merata. Ya, bisa dikatakan waktu itu Cekoslovakia ada dalam fase jauh dari kata demokratis. Nah, hal-hal seperti ini direspon dengan kemarahan, protes dari rakyat. Salah satu bentuk protes mereka adalah melalui sebuah demonstrasi yang disebut dengan peristiwa Prague Spring yang digagas oleh Václav Havel pada tahun 1968. Mereka turun ke jalan, kemudian merusak fasilitas-fasilitas merupakan milik Uni Soviet di Cekoslovakia, serta merusak beberapa lokasi ataupun prasarana yang dianggap sebagai simbol kediktatoran Partai Komunis Cekoslovakia. Tetapi demonstran dan Václav Havel berhasil diredam, bahkan Václav Havel dipenjarakan. Setelah yang namanya Uni Soviet dan Pakta Warsawa turun langsung ke lapangan membantu PKC dalam menumpas pemberontakan-pemberontakan rakyat. Penangkapan Václav Havel, para demonstran maupun para aktivis yang menentang pemerintah pasca peristiwa Prague Spring tidak menyurutkan amarah rakyat, bahkan mereka semakin bersemangat menuntut diadakan yang namanya reformasi di Cekoslovakia. Nah, keinginan ini rupanya bersambut gayung dengan adanya kebijakan dari Uni Soviet pada masa Mikhail Gorbachev, yaitu kebijakan Glasnost, yaitu keterbukaan, dan Perestroika, restruktur di bidang ekonomi. Melalui ini, Mikhail mengajak para negara satelitnya seperti Cekoslovakia agar lebih terbuka dan memperbaiki perekonomiannya masing-masing. Maka semenjak itu, pemerintahan Cekoslovakia menjadi lebih terbuka. Tetapi keterbukaan ini tidak diimbangi dengan pembenahan dari segi hukum maupun segi ekonomi khususnya. Hingga akhirnya Cekoslovakia mengalami penurunan drastis dari aspek ekonomi yang memicu rakyat untuk kembali berdemonstrasi menuntut reformasi total melalui peristiwa Velvet Revolution atau Revolusi Bludru yang terjadi pada tahun 1989. Revolusi Bludru yang terjadi pada tahun 1989 di Cekoslovakia menuntut adanya reformasi total, kemudian pembebasan Václav Havel, serta penghapusan sensor oleh pemerintah saat itu. Pasca runtuhnya rezim komunis melalui revolusi Bludru
pada tahun 1989, Cekoslovakia dipimpin oleh Václav Havel yang punya PR gede nih, yaitu menuntaskan masalah krisis ekonomi serta menyelesaikan perpecahan antara Ceko dan Slovakia yang berawal dari kesenjangan ekonomi. Salah satu bentuknya adalah perbedaan antara gross domestic product antara Ceko yang lebih tinggi 20% dibandingkan Slovakia. Kesenjangan ekonomi semakin memperparah gesekan antara Ceko dan Slovakia, khususnya pada tahun 1991 setelah dinyatakan bahwa gross domestic product Ceko lebih tinggi dibandingkan Slovakia, maka tindakan selanjutnya dari Ceko adalah menghentikan transfer payment ke Slovakia, yaitu semacam subsidi dan sumbangan sosial dari Ceko kepada Slovakia. Nah, tindakan penghentian transfer payment ini direspon oleh Slovakia dengan meminta diadakan sistem desentralisasi, bahkan dari Partai Nasional Slovakia sendiri meminta diberikan kemerdekaan dan kedaulatan yang penuh. Untuk menyelesaikan konflik internal antara Ceko dan Slovakia diadakan melalui perundingan yang dihadiri oleh Václav Klaus dari pihak Ceko dan Vladimír Mečiar dari Slovakia. Nah, dalam pertemuan ini muncul sebuah option atau pilihan, yaitu antara membentuk federasi yang lebih ketat atau membentuk dua negara merdeka yang berdaulat masing-masing. Pasca perundingan antara Ceko dan Slovakia yang nyatanya belum menghasilkan keputusan yang final, direspon oleh parlemen Slovakia dengan mendeklarasikan kemerdekaan Cekoslovakia. Selanjutnya, 6 hari kemudian, Klaus dan Mečiar menandatangani pembubaran Cekoslovakia dalam sebuah pertemuan di Bratislava yang sekarang menjadi ibu kota dari Slovakia. Nah, akibat kekecewaan atas kesepakatan itu, Presiden Václav Havel pada akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Cekoslovakia. Adanya kesepakatan dan penandatanganan pembubaran Cekoslovakia oleh Klaus dan Mečiar, maka untuk menghindari perebutan aset negara, Majelis Federal mengesahkan Undang-Undang Nomor 541 tentang pembagian properti antara Ceko dan Slovakia yang tentunya disetujui oleh kedua belah pihak. Akhirnya secara resmi Cekoslovakia pun bubar pada tanggal 25 Desember 1992 dan berjalan dengan damai tanpa kekerasan. Bahkan Cekoslovakia menjadi satu-satunya bekas negara komunis yang mengalami perpecahan secara damai, dan ini sekaligus juga merupakan prestasi politik yang menonjol di Eropa pasca jatuhnya komunisme. Terdapat beberapa penyebab atau latar belakang perpecahan antara Ceko dan Slovakia. Salah satunya nih, yaitu melemahnya sistem komunisme di negara-negara Eropa Timur, khususnya ketika Uni Soviet di era Mikhail Gorbachev hingga puncaknya Soviet bubar, membuat beberapa negara-negara anggota Pakta Warsawa maupun negara-negara komunis di Eropa kehilangan kepercayaan dirinya. Kemudian yang kedua, Ceko merasa Slovakia sebagai beban, dan sebaliknya Slovakia merasa diabaikan. Ini terjadi bisa dikatakan dari aspek ekonomi, di mana ada ketimpangan pendapatan untuk gross domestic product hingga akhirnya Slovakia diberhentikan bantuannya. Kemudian yang ketiga, ada munculnya aktivis-aktivis revolusioner yang ingin memperjuangkan demokratisasi. Dan yang terakhir, perbedaan latar belakang sejarah dan infrastruktur antara Ceko dan Slovakia, di mana waktu itu di era kebebasan Cekoslovakia
membuka peluang menguatnya kembali sentimen identitas, yaitu antara budaya Jerman yang untuk Ceko dan pengaruh budaya Magyar untuk Slovakia.